Assalamualaikum, salam semangat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 2, jumpa dengan Dunia pada kesempatan kali ini dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, alhamdulillah bagi yang sudah kenal ya. Bagi yang belum kenal, kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Terlebih dahulu kita kenalan yuk. Yang berdiri di sini yang akan mendampingi anak-anak semua bisa anak-anak panggil dengan sebutan Dunia. Lain kali kalau jalan, entah dimanapun anak-anak berjumpa dengan Dunia, bisa dipanggil, halo Dunia, assalamualaikum Dunia, gitu ya, untuk sekedar kenalan singkat dari Dunia. Oke, sekarang kita sapa ya, seperti ketika di kelas. Nah, ini sudah lama sekali tidak tatap muka di kelas. Buat kangen saja ya anak-anak semua ini, coba kita sapa sepertinya yang kompak seperti ketika di kelas. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk dan mulai materi, alhamdulillah kita mengawali pertemuan kali ini dengan berdoa. Yuk kita ingat-ingat seperti biasa ketika di kelas, yuk kita ulangi tepuk berdoa. Tepuk 1 1 1, tepuk 2 2 2, tepuk 3 3 3, tepuk 4 4, tepuk 5 5, berhenti semua. 1 2 3, aku siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan mengawali kegiatan karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan, Allah lancarkan semuanya. Amin, Allahumma amin. Nah, ini anak-anak kelas 1 yang sudah naik ke kelas 2 ya, punya ucapan selamat atas kenaikan kelasnya. Selamat memasuki tahun pelajaran yang baru ini dengan semangat baru, harus lebih baik, harus lebih semangat belajar supaya banyak menorehkan prestasi. Nah, itu dia ya. Di kelas 2 untuk pembelajaran yang awal ini kita akan belajar dengan tema atau pembelajaran Nabi Muhammad SAW teladan. Nah, teladan apa yang akan kita saksikan? Nanti silakan anak-anak untuk cermati dan memutar video yang akan Dunia sampaikan. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap jujur dan kasih sayang sebagai implementasi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW,
Adapun tujuan pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca sikap jujur Nabi Muhammad SAW, menyebutkan sikap jujur Nabi Muhammad SAW, mampu menjelaskan manfaat sikap jujur dan mampu menunjukkan sikap jujur. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai Nabi yang jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin dari bangsa Quraisy. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Kepribadian Nabi Muhammad SAW patut dijadikan tauladan. Beliau adalah suri tauladan yang baik yang harus dicontoh oleh seluruh umat manusia. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Sifat dan akhlaknya yang terpuji menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam. Salah satu sikap yang menonjol adalah kejujuran menjadi seorang pemimpin. Orang yang jujur akan mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kebohongan adalah kejahatan yang besar. Makna jujur. Secara istilah, jujur bermakna kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta jujur berarti tidak berdusta. Sifat jujur dan Al-Amin. Jujur merupakan sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut Al-Amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Sikap jujur dan terpercaya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat jika kita berperilaku jujur. Jika kita berperilaku jujur, tentunya mendatangkan kebaikan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, manfaat jujur diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Orang yang jujur tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang jujur dipercaya orang lain. Tentunya orang yang jujur memiliki banyak sekali teman. Kemudian orang yang jujur hatinya tentram dan bahagia karena dia tidak berbohong. Apa yang diucapkannya selalu tentang kebenaran. Manfaat perilaku jujur diantaranya setelah itu adalah jujur selalu mendatangkan kebaikan dan tentunya insya Allah orang yang jujur akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu tibalah ke kegiatanku. Anak-anak bisa lihat gambar yang akan Bunia tayangkan. Oke, di sini ada 4 gambar ya nak. Ada 4 gambar, gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambar ini tentunya berisi tentang pesan kejujuran. Di mana gambar pertama itu ada kita anak-anak semua ketika bermain sewaktu istirahat sekolah ya, di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat tali dan sebagainya. Kemudian setelah bermain ketika bel berbunyi itu di gambar 1, 2 itu ada anak yang menemukan sebuah uang. Nah, kemudian ini ada teladan di sini sikap yang harus kita amalkan. Di gambar 1, 3 ini ternyata yang menemukan uang itu tidak digunakan untuk jajan ataupun apa, tapi diserahkan kepada ibu guru setelah tiba waktunya masuk. Nah,
Kemudian di gambar 1/4-nya oleh ibu guru diumumkan di kelas, barangkali ada siswa di kelas tersebut yang merasa kehilangan uang. Nah, di sini anak-anak bisa belajar, bisa meneladani tentang kejujuran yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah anak-anak sekalian. Oke, sudah lihat belum videonya? Ya, tentunya sudah disimak ya. Kalau sudah disimak, semoga anak-anak paham apa yang disampaikan materi pada video tersebut. Nah, sekarang giliran tugasnya. Tugasnya apa? Silakan anak-anak cermati, ada 2 gambar yang punya sampaikan, yang punya tayangkan di tugas tersebut, di video tersebut. Silakan anak-anak dilihat itu gambar apa, cermati apa yang dilakukan di gambar tersebut dan apa manfaatnya. Silakan bisa bereksplor. Jika tidak paham, anak-anak bisa cari bapak ibu guru yang mengampu pendidikan agama Islam pada sekolah anak-anak masing-masing. Bu, maaf ini belum jelas tugasnya bagaimana ya, atau bisa minta panduan bapak ibu di rumah untuk membantu belajar mengerjakan tugas, atau bisa juga komen di bawah video ini. Oke, selamat belajar ya nak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dunia sekedar kita belajar bersama. Dalam pembelajaran kali ini kurang berlebihnya mohon maaf. Tetap dan selalu untuk berusaha menebar kebaikan dimanapun Ananda berada. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Tentu jangan lupa pula mengajinya. Akhir kata punya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.